Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada audiens, khususnya kepada penggemar setia saya, yang semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sehat jasmani maupun rohani. Langsung saja perkenalkan, nama saya Safa Tasya Kamila, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, UIN Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyinggung tentang program kesehatan. Program kesehatan dalam masa pandemi ini mungkin bisa saja dilakukan dengan gerakan 5M. Apa itu 5M? Simak videonya. Coronavirus atau yang lebih dikenal sebagai COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. Menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak merupakan upaya pencegahan penularan virus, termasuk juga gerakan 5M. 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Yang pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya kita memakai masker. Tidak hanya asal atau sebagai syarat, tapi gunakan dengan benar. Menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, ada baiknya jika kita mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan sebaiknya dengan sabun serta dengan air yang mengalir. Cuci tangan secara merata dengan sabun di seluruh telapak dan punggung tangan, sesering mungkin, atau jika akan melakukan perjalanan kemanapun dan juga mengerjakan pekerjaan rumah apapun. Yang ketiga, menjaga jarak. Karena ada suatu urusan penting, suatu saat kita akan keluar rumah dan bertemu orang lain. Tetaplah menjaga jarak, brother. Minimal 1-2 meter lah ya. Jauhi orang dengan sopan. Ada baiknya jika permisi terlebih dahulu, jadi tidak nyelonong gitu. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Akan ada hal mendesak yang melibatkan banyak orang, namun tetap harus waspada dan hindari kerumunan yang tidak berkepentingan, sebab berkerumun sangat memungkinkan untuk tertular. Jadi, kalau pagi-pagi kita belanja ke Melijo pun, para ibu-ibu gosip terhot news pun, hindari kerumunan sementara ini saja. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itu jangan lupa terapkan gerakan 5M ya. Sehat terus teman-teman. Selebihnya ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Langsung saja. Setelah prokes, program kesehatan gerakan 5M, mungkin kita juga perlu sedikit membahas vaksin. Karena apa? Sejak ada COVID-19 tiba di Indonesia, kan pemerintah
pemerintah itu menetapkan vaksin sebagai cara untuk pencegahan virus COVID-19. Sejak vaksin COVID di Indonesia, tidak ada sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk melakukannya. Kalian sudah vaksin atau belum? Jujur, kalau saya sih belum. Oke. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman. Dan jika diberikan kepada seseorang, akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka akan hanya mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok tertentu. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat. Selama belum mencapai kekebalan kelompok, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan. Jadi, jangan lupa ya, ikuti protokol kesehatan dengan baik. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seorang mampu mengenali dengan cara melawan bakteri, virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Alhamdulillah, mungkin pada tahun ini PPKM darurat sudah turun level menjadi level 3 ya. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dimanapun dan bagaimanapun. Semoga juga Indonesia cepat sembuh seperti sedia kala, sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka saat masuk kuliah atau mungkin dalam proses belajar mengajar. Amin ya robbal alamin. Terlepas dari berbagai resiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang aman. KIPI merupakan suatu kursus atau kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi dan kesehatan seorang serta proses vaksinasi tersebut. Gejala KIPI yang benar-benar disebabkan substansi vaksin cenderung ringan dan dapat hilang dalam suatu yang singkat. KIPI juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan. Resiko munculnya KIPI masih dengan ringan dibandingkan resiko terjangkitnya penyakit serius yang lebih mengancam nyawa. KIPI itu apa sih? KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk menemukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Jadi, gak perlu lagi takut vaksin. Sebelum itu,
sedikit pemberitahuan. Kalau vaksin yang dibutuhkan bukan suratnya, meskipun sekarang ngapa-ngapain perlu vaksin, mana surat vaksin. Nah, meskipun demikian, tapi tetaplah vaksin untuk diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada suatu hal yang kurang berkenan, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semua.